Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang public relation, di mana kita dapat memahami public relation secara konseptual. Konsep kehidupan public relation bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal, artinya tahap demi tahap, proses, bagian, tujuan, dan syarat perilaku dari seorang public relation officer ketika dimanfaatkan menjadi bagian dari kita akan menjadi satu kunci sukses untuk kita melangkah dan melakukan apapun bentuk kehidupan kita. Ada terdapat 4 istilah yang muncul dan seringkali dianggap sama, padahal konsepnya sangat berbeda. 4 istilah tersebut yaitu antara lain, yang pertama ada marketing, advertising, branding, dan yang terakhir yang mana yang kita bahas dalam mata kuliah ini yaitu public relation. Nah, ini dicontohkan dalam satu konsep sederhana ketika kita ingin memiliki satu hubungan dengan orang lain. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada marketing, atau yang bisa kita ketahui istilahnya yaitu pemasaran, yang merupakan sebuah proses membuat orang lain tertarik pada produk atau jasa yang kita perkenalkan kepada orang lain. Untuk melakukan proses yang lebih panjang, biasanya dimulai dari proses pengembangan produk, distribusi, kemudian dilakukan penjualan produk tersebut, baik berupa barang ataupun jasa, dan yang terakhir pengiklanan. Jadi marketing fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain bagaimana produknya bisa terjual. Yang kedua ada advertising. Jika dilihat dari istilah, yaitu merupakan sebuah penyajian materi atau pesan ataupun bentuk komunikasi sebuah lembaga, organisasi, ataupun seseorang kepada publik atau masyarakat. Namun, penyajian materi atau pesan ini melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang persuasif, mengajak seseorang untuk melakukan apa yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan kita. Advertising juga sering disebut dengan jasa pengiklanan dan biasanya memiliki tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk, barang, ataupun jasa yang sedang dijual atau diproduksi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada branding. Jadi sebenarnya branding itu apa sih? Saat ini kita branding sudah semakin berkembang dari yang awalnya hanya sekedar merek dari suatu produk, jasa, ataupun perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata. Dari nama itu sendiri seperti nama produk, logo, juga termasuk ciri visual. Sekarang ini konteks branding sudah berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan juga anggapan di benak konsumen mengenai produk atau jasa tersebut. Sekarang sudah banyak brand-brand yang keluar dan situ persaingan dalam penjualan semakin ketat. Dan seorang public relation suatu perusahaan tersebut harus pandai melakukan hubungan masyarakat sehingga produk yang ia keluarkan atau yang ia produksi tersebut laris di kalangan masyarakat luas. Yang terakhir ada public relation. Public relation ini merupakan upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Di mana public relation merupakan suatu bagian yang paling penting di perusahaan atau organisasi karena dia berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, Mark Tons mengatakan terdapat 4 step atau langkah dalam public relation yang diberi nama RICE atau RICE, yang merupakan singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation.
di mana negara-negara maju posisi dari public relation itu hampir selevel dengan pimpinan tertinggi karena kegiatannya yang begitu banyak, yaitu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Martons, yang mana kegiatannya ada research, yaitu kegiatan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data akurat terkait dengan permasalahan yang terjadi. Sini tugasnya yaitu mengumpulkan data-data sehingga kita dapat melihat target pasar kita kemana tujuannya. Selanjutnya yaitu ada action, yang mana data hasil riset tersebut diolah oleh public relation officer, yaitu bagian public relation, bagian yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lembaga tersebut dalam bentuk action melalui tindakan mereka yang dapat mengajak orang lain untuk membeli atau menggunakan produk yang mereka tawarkan tersebut. Kemudian ada communication. Maksud dari communication itu di sini adalah mengkomunikasikan data-data dalam bentuk tindakan. Mengkomunikasikan data-data dalam bentuk tindakan tersebut kepada semua publik internal yang terlibat sehingga mereka bisa memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik. Lalu untuk communication, kita di mana-mana komunikasi itu perlu, karena komunikasi merupakan suatu alat yang dapat mengajak seseorang itu untuk dekat dengan kita atau mampu melakukan apa yang kita inginkan. Jadi sebagai public relation, communication itu sangat perlu dengan tujuan untuk mengajak. Lalu yang terakhir yaitu tindakan evaluasi yang dilakukan berkali-kali untuk mengetahui apakah permasalahan yang ada tersebut sudah ditemukan solusi atau jalan keluarnya atau belum. Jika belum, mungkin segera melakukan evaluasi ulang. Mungkin